Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki sejarah hidup yang amat hebat dalam perjuangan akidah. Sebuah kisah yang senantiasa diulang oleh zaman dan tidak membuat telinga manusia bosan untuk mendengarkannya. Bilal dilahirkan di daerah Sarok, kira-kira 34 tahun sebelum hijrah, dari seorang ayah yang dikenal dengan panggilan Rabah, sedangkan ibunya dikenal dengan Hamamah. Hamamah ini adalah seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Makkah. Oleh karenanya, sebahagian orang memanggil Bilal dengan nama Ibnu Sauda atau anaknya budak wanita yang berkulit hitam. Bilal tumbuh di Makkah dan ia adalah budak milik anak-anak yatim dari Bani Abdiddar, di mana ayah mereka mewasiatkan mereka kepada Umayyah bin Khalaf yang merupakan salah seorang pemuka kafir Quraisy. Begitu muncul sinar agama baru di Makkah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan kalimat tauhid, Bilal adalah salah seorang yang paling dahulu masuk dalam agama Islam. Bilal merasakan penderitaan yang ia rasakan akibat dari ulah kejahatan dan aniaya kafir Quraisy yang tidak dirasakan oleh orang lain. Namun ia mampu bersabar sebagaimana halnya sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Para mustada'afin merasakan penyiksaan yang begitu hebat dari kafir Quraisy. Abu Jahal telah berlaku keji kepada Sumayyah. Dia berdiri di atas tubuh Sumayyah dengan mengucapkan sumpah serapah, lalu membunuhnya dengan menancapkan tombak pada tubuhnya yang masuk dari bagian bawah perutnya hingga tembus di punggungnya. Sumayyah pun menjadi wanita syahid pertama dalam Islam. Jika matahari sudah berada di puncaknya, langit terasa panas dan pasir kota Makkah sudah terasa melepuh. Para kafir Quraisy ini melepaskan baju kaum mustad'afin ini, lalu memakaikan kepada mereka pakaian besi, lantas membakar mereka dengan sinar matahari yang begitu terik. Mereka juga mencambuk punggung kaum mustad'afin ini serta menyuruh mereka untuk menghina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika penyiksaan terhadap diri mereka semakin menggila dan mereka sudah merasa tidak kuat lagi untuk menerimanya, maka mereka akan menuruti perintah kafir Quraisy. Namun hati mereka senantiasa terpaut kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal bin Rabah. Dia mampu menahan dirinya dalam mempertahankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi penyiksa diri Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan para algojonya. Mereka mendera punggung Bilal dengan cambuk, namun tetap saja Bilal berkata, "Ahad, Ahad." Mereka menimpakan batu-batu besar pada dada Bilal, namun tetap saja Bilal berkata, "Ahad, Ahad." Meski mereka sudah menyiksa dengan sekeras mungkin, namun tetap saja Bilal berkata, "Ahad, Ahad." Mereka berusaha mengingatkan Bilal kepada Lata wal Uzza, namun Bilal malah menyebut Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepada Bilal, "Katakan apa yang kami ucapkan." Bilal malah menjawab, "Lisanku tidak dapat mengucapkannya." Maka sontak mereka menambahkan penyiksaan dan semakin gila dalam penganiayaannya. Umayyah bin Khalaf bila hendak menyiksa Bilal, maka ia akan mengikatkan sebuah tali besar di leher Bilal lalu menyerahkannya kepada orang-orang bodoh dan anak-anak. Umayyah menyuruh mereka untuk membawa keliling Bilal ke seluruh perkampungan Makkah serta menariknya ke seluruh dataran yang ada di kota tersebut. Bilal merasakan penyiksaan di jalan Allah dan Rasulnya, dan ia selalu mendendangkan ucapannya yang berbunyi, "Ahad, Ahad." Abu Bakar radhiyallahu anhu berniat untuk membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf, namun Umayyah meninggikan harganya dan ia menduga bahwa Abu Bakar tidak akan mampu membayarnya. Namun Abu Bakar mampu membayarnya dengan 9 auqiyah dari emas. Umayyah berkata kepada Abu Bakar setelah perjanjian jual beli ini usai, "Kalau saja engkau tidak mau mengambil Bilal kecuali dengan 1 auqiyah saja, pasti sudah aku jual dia." Abu Bakar menjawab, "Jika engkau tidak mau menjualnya kecuali dengan 100 auqiyah emas, pasti aku akan tetap membelinya." Begitu Abu Bakar Siddiq memberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan penyiksa, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Libatkan aku dalam pembebasannya, wahai Abu Bakar." As-Siddiq lalu menjawab,
Aku telah membebaskannya, ya Rasul. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada nabinya untuk berhijrah ke Madinah, Bilal pun termasuk orang yang turut berhijrah ke sana. Bilal akhirnya menetap di Yasrib yang jauh dari penyiksaan bangsa Quraisy. Ia mendedikasikan usianya kepada Nabi dan kekasihnya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal senantiasa turut serta jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, dan ia pun juga bersama Rasul tatkala beliau pulang. Ia melakukan sholat bersama Rasul, melaksanakan perang jika Rasul melakukannya, sehingga Bilal seolah menjadi bayang-bayang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjidnya di Madinah dan azan mulai disyariatkan, maka Bilal adalah orang pertama yang menjadi muadzin dalam Islam. Jika ia selesai mengumandangkan azan, maka ia akan berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah telah keluar dari kamarnya dan Bilal telah melihat beliau datang, maka Bilal akan mengumandangkan iqamah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah untuk menaklukkannya, beliau didampingi oleh Bilal bin Rabah. Dan saat Rasulullah memasuki Ka'bah, beliau hanya didampingi oleh 3 orang saja. Mereka adalah Utsman bin Thalhah, sang pemegang kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah, serta Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala waktu zuhur telah tiba, banyak sekali manusia yang berada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam secara sukarela atau terpaksa menyaksikan jumlah manusia yang sedemikian banyaknya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah agar mengumandangkan kalimat tauhid. Maka Bilal pun melakukan perintah tersebut. Maka ribuan leher manusia melihat ke arah Bilal. Ribuan lisan manusia yang mengikuti ucapan Bilal dengan hati yang khusyuk. Sedangkan mereka yang di dalam hatinya terdapat penyakit merasakan adanya kedengkian dan kebencian yang membuat hati mereka menjadi tercabik-cabik. Begitu Bilal mengucapkan kalimat "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", berkatalah Juwairiyah binti Abi Jahlin, "Demi umurku, sungguh Allah telah meninggikan sebutan namamu. Adapun salat, maka kami akan melakukannya. Akan tetapi demi Allah, kami tidak menyukai manusia yang pernah membunuh orang-orang yang kami cintai." Ayahnya Juwairiyah, yakni Abu Jahal, terbunuh pada perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kemurahan kepada bapakku, sehingga ia tidak turut menyaksikan kejadian hari ini." Bapaknya Khalid telah mati 1 hari sebelum terjadinya penaklukan kota Makkah. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke pangkuan Tuhannya, saat itu waktu sholat telah tiba. Maka berdirilah Bilal untuk mengumandangkan azan kepada manusia. Saat ia hendak mengucapkan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", ia merasa tercekik dan suaranya tidak keluar dari kerongkongan. Maka sontak semua kaum muslimin yang ada pada saat itu menangis, dan mereka semua tenggelam dalam kesedihan. Kemudian setelah 3 hari sejak hari itu, Bilal kembali mengumandangkan azan. Namun setiap kali ia sampai pada kalimat "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", ia menangis, dan menangislah semua orang yang mendengarnya. Pada saat itu, Bilal meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengizinkannya agar tidak mengumandangkan azan terlebih dahulu, karena ia merasa tidak sanggup untuk melakukannya. Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk turut dalam jihad di jalan Allah dan tinggal di negeri Syam untuk menghadapi musuh. Abu Bakar menjadi ragu dalam memberikan izin kepada Bilal. Maka Bilal pun berkata kepada Khalifah, "Jika engkau telah membeliku untuk kepentingan dirimu, maka tahanlah aku. Jika engkau telah memerdekakan aku, maka biarkanlah aku sesuai kehendak Allah yang telah membuatmu memerdekakan aku." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak berniat membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu kecuali di jalannya." Kemudian Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah wafat." Abu Bakar berkata, "Engkau berhak untuk itu."
Bilal berangkat dari Madinah Al-Munawwarah bersama utusan pertama pasukan muslimin, dan ia tinggal di Daroya dekat dari Damaskus. Bilal masih tidak mau mengumandangkan azan sehingga Umar bin Khattab datang ke negeri Syam yang menjumpai dia setelah sekian lama tidak berjumpa. Umar amat rindu kepada Bilal dan amat hormat kepadanya, sehingga jika nama Abu Bakar disebutkan di depannya, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kami, dan dialah yang telah memerdekakan pemimpin kami, yakni Bilal. Pada saat itulah para sahabat mendesak Bilal untuk mengumandangkan azan di hadapan Umar Al-Faruq. Begitu suara Bilal berkumandang, Umar serta-merta meneteskan air mata, dan semua sahabat yang ada pada saat itu turut menangis, sehingga bulu jenggot menjadi basah oleh air mata. Bilal telah berhasil membangkitkan kerinduan mereka kepada Madinah. Sang pengumandang azan ini terus tinggal di Damaskus sehingga menjumpai ajalnya di sana. Istrinya setia mendampingi beliau saat menjelang maut sambil berkata, "Duh, kasihannya engkau." Dan Bilal membuka kedua matanya setiap kali istrinya berkata demikian, dan ia berkata, "Alangkah gembiranya aku." Kemudian Bilal melepaskan nafas terakhirnya sambil melantunkan, "Besok kita akan berjumpa dengan para kekasih, yakni Muhammad dan para sahabatnya. Besok kita akan berjumpa dengan para kekasih, yakni Muhammad dan para sahabatnya. Semoga Allah meridai Bilal bin Rabah dan para sahabat Rasulullah yang lainnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin."